Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan berbicara tentang evaluasi media pembelajaran berbasis ICT bersama saya Bambang Robiin. Setelah kita belajar tentang bagaimana merancang media pembelajaran, kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana mengembangkan media pembelajaran. Kali ini kita akan mengetahui kenapa media pembelajaran ini perlu dievaluasi. Sebuah media pembelajaran sebelum digunakan secara luas perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu, baik dari segi isi materi, segi edukasi maupun segi teknis media. Nah, kenapa media pembelajaran ini perlu dilakukan evaluasi? Ada beberapa tujuan ketika kita melakukan evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui apakah media pembelajaran ini efektif atau tidak. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah isi media pembelajaran ini sudah tepat atau belum, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa atau tidak. Jadi harusnya ada perbedaan pada siswa ketika dia menggunakan media pembelajaran dan tidak menggunakan media pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah sebagai pedoman media pembelajaran yang bermutu. Pedoman ini digunakan bagi para pengembang atau pembuat media pembelajaran, baik itu pemerintah maupun perusahaan-perusahaan pembuat media pembelajaran ataupun guru ketika ingin mengembangkan media pembelajaran. Dan yang kelima, untuk mengetahui apakah guru atau siswa ini dapat menggunakan media pembelajaran. Ada dua jenis evaluasi media pembelajaran. Yang pertama adalah evaluasi formatif. Ini merupakan proses untuk mengumpulkan data tentang aktivitas dan efisiensi penggunaan media pembelajaran dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh akan digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media agar dapat digunakan lebih efektif dan efisien. Nah, setelah diperbaiki dan disempurnakan, kemudian akan diteliti kembali apakah media tersebut layak digunakan atau tidak dalam situasi-situasi tertentu. Kemudian yang kedua, evaluasi sumatif. Ini adalah proses pengumpulan data untuk menentukan apakah media yang dibuat dapat digunakan dalam situasi-situasi tertentu atau apakah media tersebut benar-benar efektif atau tidak. Setelah media tersebut diperbaiki dan disempurnakan. Jadi pada awal tahap evaluasi yang pertama, evaluasi formatif, nanti akan mendapatkan data-data masukan apakah sebuah media tersebut perlu diperbaiki dan disempurnakan. Kemudian setelah selesai pada evaluasi formatif, kemudian dilanjutkan yang kedua ini yaitu evaluasi sumatif ketika media tersebut sudah diperbaiki dan disempurnakan. Apakah betul-betul dapat digunakan dalam situasi-situasi tertentu. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana melakukan evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, kita dapat melakukan evaluasi media pembelajaran dengan metode 1 lawan 1 atau one to one. Ini merupakan evaluasi dua orang ya. Kita bisa pilih dua orang yang dapat mewakili populasi target atau media yang dibuat. Sebaiknya satu orang kemampuannya di bawah rata-rata dan satu lagi
di atas rata-rata. Nah, perlu disajikan media kepada mereka secara individual, jadi sendiri-sendiri. Jika media ini didesain untuk belajar mandiri, maka biarkan siswa tersebut mempelajarinya. Kemudian kita tinggal mengamatinya. Cara yang kedua adalah evaluasi kelompok kecil. Ini berbeda dengan evaluasi one to one, tapi lebih banyak lagi pesertanya. Jadi kita bisa pilih 10 sampai 20 orang siswa yang dapat mewakili populasi target. Siswa yang dipilih dalam kegiatan ini sebaiknya ini mencerminkan karakteristik populasi. Usahakan sampel tersebut terdiri dari siswa-siswa yang kurang pandai, kemudian yang kemampuannya sedang, dan yang cukup pandai. Kita juga harus memilih dari laki-laki dan perempuan, kemudian berbagai latar belakang usaha dari siswa-siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, ini adalah evaluasi lapangan. Evaluasi lapangan ini kita lakukan setelah selesai melakukan evaluasi one to one dan evaluasi kelompok kecil. Nah, di sini kita bisa memilih 30 orang siswa dengan berbagai karakteristik, baik tingkat kepandaiannya, misalnya dari berbagai kelas, misalnya, kemudian latar belakangnya, jenis kelaminnya, usianya, kemajuan belajarnya, dan lain sebagainya. Pokoknya siswa-siswa yang kita pilih ini merupakan cerminan dari karakteristik populasi sasaran kita, dan pesertanya jauh lebih banyak daripada one to one ataupun evaluasi terbatas. Nah, diusahakan ketika evaluasi ini situasinya ini semirip mungkin dengan situasi yang sebenarnya. Itulah 3 cara kita melakukan evaluasi media pembelajaran yang masuk dalam kategori evaluasi formatif. Kemudian bagaimana teknik evaluasinya? Ada berbagai teknik dalam melakukan evaluasi. Yang pertama yaitu dengan skala. Evaluasi skala ini biasanya dipakai untuk memberikan nilai pada suatu pernyataan atau suatu keadaan. Bisa bermacam-macam skalanya, mulai dari 1 sampai 10 misalnya, atau 1 sampai 4 misalnya. Dalam skala Likert ini biasa dipakai 1 sampai 5 misalnya. 1 itu sangat tidak setuju misalnya. Kemudian 2 itu tidak setuju, 3 itu netral, 4 itu setuju, dan 5 itu sangat setuju. Nah, ini adalah contoh teknik dalam evaluasi. Kemudian yang kedua adalah dengan teknik kuesioner. Kuesioner ini dilakukan ya kepada responden. Jadi responden diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner. Bisa jadi pilihan ganda, bisa jadi IC, bisa jadi checklist, atau bisa jadi isinya ada skalanya juga. Kemudian teknik yang ketiga adalah dengan checklist. Checklist ini hanya mencentang saja apakah satu pernyataan itu memenuhi atau tidak misalnya. Kemudian yang keempat yaitu dengan wawancara. Wawancara ini biasa dipakai untuk mendapatkan data-data yang cukup banyak dan biasanya memerlukan deskripsi, sehingga perlu dilakukan wawancara. Data-data hasil wawancara ini juga biasanya bentuknya masih deskriptif. Kemudian yang kelima yaitu dengan pengamatan. Pengamatan ini dilakukan dengan observasi langsung atau mengamati langsung pada objek atau responden yang akan kita ambil datanya. Nah, bagaimana contoh model evaluasi? Ini ada beberapa contoh evaluasi yang bisa dilakukan pada media pembelajaran.
Yang pertama ini adalah evaluasi isi dan tujuan. Kita bisa memberikan beberapa indikator untuk melakukan evaluasi terhadap isi dan tujuan dari media pembelajaran. Yang pertama misalnya ketepatan. Apakah tujuan dan isi dari media pembelajaran ini sudah tepat sesuai dengan capaian pembelajaran misalnya, atau sesuai dengan kurikulum. Kemudian yang kedua, kita bisa pakai indikator kepentingan, bagaimana pentingnya materi ini dalam pembelajaran, atau bagaimana pentingnya media ini dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kelengkapan. Apakah isi dari media pembelajaran ini sudah lengkap atau hanya sebagian saja? Jadi misalnya kita bicara tentang dasar operasi matematik, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka sebaiknya isinya lengkap meliputi dari 4 materi tersebut misalnya. Ini ada pembagiannya, ada penjumlahannya, tapi tidak ada perkaliannya. Nah, itu namanya tidak atau kurang lengkap. Termasuk materinya, komponen evaluasinya misalnya. Kemudian yang keempat adalah keseimbangan. Apakah media pembelajaran itu menyampaikan topik dan subtopik? Apakah media pembelajaran tersebut menampilkan atau menyampaikan bagian-bagian materi topik maupun subtopik secara seimbang, proporsional dari satu topik dengan topik yang lainnya, dan proporsional ya, jadi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kelima yaitu minat atau perhatian. Apakah media pembelajaran tersebut dapat meningkatkan minat atau perhatian siswa atau tidak. Jadi kalau media pembelajaran tersebut dapat meningkatkan minat atau perhatian siswa, maka kualitasnya berarti cukup baik. Dan yang keenam adalah kesesuaian dengan situasi siswa. Apakah media pembelajaran tersebut dapat digunakan dengan atau sesuai dengan situasi siswa. Tentu saja masing-masing siswa ini dari berbagai tingkatan memiliki karakteristik dan situasi yang berbeda-beda. Misalnya siswa TK dengan SD ini tentu saja situasi dan karakteristiknya berbeda. SD dengan SMP juga berbeda, SMP dengan SMA juga berbeda. Dan satu lagi, siswa berkebutuhan khusus itu juga berbeda dengan siswa normal. Nah, contoh yang kedua adalah kualitas instruksional. Jadi kita melakukan evaluasi terhadap kualitas instruksionalnya. Ada berbagai atau beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas instruksional. Yang pertama, ini memberikan kesempatan belajar. Apakah media pembelajaran itu memberikan kesempatan belajar pada siswa atau tidak? Yang kedua, membantu dalam belajar. Apakah media pembelajaran tersebut membantu dalam belajar atau tidak? Jangan-jangan malah lebih mempersulit atau menyulitkan siswa dalam belajar misalnya. Dan ketiga, ini adalah kualitas motivasi. Jadi meningkatkan motivasi pada siswa dalam belajar. Adanya media pembelajaran itu siswa menjadi semangat, menjadi rajin misalnya untuk mempelajari tema yang ada di dalamnya. Kemudian apakah fleksibilitas instruksionalnya ada atau tidak? Cukup fleksibel atau tidak instruksionalnya? Misalnya ada berbagai macam pilihan interaktif misalnya. Nah, ini dapat memberikan fleksibilitas instruksional. Kemudian yang kelima yaitu terhubung dengan media yang lain. Apakah media pembelajaran ini terhubung dengan media yang lain, terutama dalam tema misalnya
dengan tema yang berbeda, dengan media yang berbeda misalnya. Yang keenam, bagaimana kualitas sosial interaksi instruksionalnya? Apakah terjadi interaksi sosial enggak yang berkualitas dari siswa yang menggunakan media pembelajaran ini? Kemudian yang ketujuh, ada enggak materi di dalam media pembelajaran ini mengenai tes atau penilaian? Kalau ada, bagaimana kualitasnya? Nah, ini bisa diukur atau bisa dievaluasi. Kemudian yang kedelapan adalah memberikan dampak pada siswa atau enggak. Nah, ini cukup penting. Sebuah media pembelajaran ketika dipelajari sebaiknya atau media yang bagus ini akan memberikan dampak pada siswa, yaitu dampak positif. Salah satunya adalah meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan yang kesembilan misalnya memberikan dampak pada guru enggak. Jadi adanya media pembelajaran itu memberikan dampak kepada guru enggak. Misalnya guru kemudian menjadi lebih mudah ketika menjelaskan sebuah materi misalnya. Pembelajarannya juga mendapatkan dampak misalnya. Pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih atraktif, tidak lagi membosankan misalnya. Nah, kita bisa melakukan evaluasi terhadap kualitas instruksional dari sebuah media pembelajaran. Yang ketiga adalah kualitas teknis multimedia, karena pembelajaran ini atau karena media pembelajaran ini merupakan media pembelajaran berbasis ICT, atau dengan kata lain kita pakai media pembelajaran berbasis multimedia, maka kita juga harus bisa mengukur kualitas secara teknis multimedia yang ada pada media pembelajaran ini. Multimedia karena ada 5 komponen, maka kita perlu mengevaluasi atau mengukur kualitas dari 5 komponen multimedia ini. Beberapa indikator untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas teknis multimedia. Yang pertama adalah petunjuk penggunaan program. Jadi media pembelajaran berbasis multimedia yang kita buat itu ada enggak petunjuk penggunaannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tampilan dan komposisi warna. Apakah sesuai atau tidak? Jangan-jangan warnanya tidak sesuai sehingga susah untuk dibaca atau tidak enak ketika dilihat dalam jangka waktu yang lama misalnya. Lebih parah lagi misalnya membuat pusing atau matanya sakit misalnya. Nah, ini adalah tampilan dan komposisi warna. Yang ketiga adalah teks yang ada di dalam media pembelajaran ini jelas dan bisa terbaca. Jadi teksnya ada, kemudian jelas terbaca. Warna teksnya sesuai, kemudian jenis font yang dipilih sesuai, kemudian ukurannya juga sesuai. Yang keempat, gambar yang ada di dalam multimedia tersebut sesuai atau berhubungan tidak dengan materinya. Misalnya materinya sedang berbicara tentang tata surya, maka gambar-gambar yang ada di dalam media tersebut sebaiknya menggambarkan isinya ya. Jadi tentang planet-planet misalnya, tata surya ya, ada matahari, ada bumi, kemudian ada Mars dan lain sebagainya. Bukan malah kemudian ada gambar yang lain yang tidak ada hubungannya dengan materi. Kemudian yang kelima adalah bagaimana suara yang ada pada media pembelajaran tersebut. Apakah suaranya clear, jelas, atau tidak, volumenya pas atau tidak, terlalu keras itu tidak enak didengar misalnya, terlalu kecil juga butuh konsentrasi dan energi yang lebih banyak untuk bisa mendengarkan. Kemudian di dalam suara tersebut ada noise atau tidak. Noise itu gangguan-gangguan suara seperti kemeresek ya, kemudian suara lain yang masuk tapi itu mengganggu, tidak membuat lebih jelas, justru
mengganggu penjelasan. Nah, ini dari kualitas suara. Kemudian yang keenam, dari kualitas video misalnya. Video yang ditampilkan dalam media pembelajaran tersebut relevan atau tidak dengan isi materinya, menggambarkan isi materi atau tidak. Misalnya, kita bicara tentang tata surya, misalnya ternyata video yang di dalamnya itu adalah eh, video yang lain atau tidak ada hubungannya dengan materi. Nah, ini kemudian video ini dapat mengganggu atau membuat bias materi dari media pembelajaran. Yang ketujuh adalah kualitas resolusinya baik. Jadi resolusi ini berkaitan dengan visualisasi, baik itu video maupun gambar ya. Kualitas resolusi ini berhubungan dengan video dan gambar. Jadi ada beberapa tingkatan yang bisa dipilih, baik resolusi gambar maupun resolusi video. Misalnya Full HD misalnya, atau HD saja misalnya, atau justru di bawah itu. Nah, kualitas resolusi ini akan tampak pada tampilan dari gambar dan video. Ketika resolusinya tinggi, maka gambar dan video itu menjadi lebih tajam. Tapi ketika semakin rendah, maka semakin buruk ya. Buruk itu bisa jadi burem misalnya, atau pecah-pecah pikselnya dalam gambar dan video. Kemudian yang kedelapan adalah animasi. Apakah animasi itu relevan menggambarkan isi atau tidak? Animasi ini biasa dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang susah ditemukan dalam kehidupan nyata sehingga digambarkan dengan animasi. Misalnya terjadinya gerhana matahari. Nah, ini susah digambarkan kalau kita harus melihat aslinya. Agar mudah dipahami, maka kemudian dibuatkanlah animasi bagaimana terjadinya gerhana matahari. Maka animasi itu harus relevan, gitu. Harus cocok dengan isinya. Ketika animasi tidak cocok, maka itu kualitasnya menjadi tidak baik. Semakin cocok, semakin bagus, semakin menggambarkan isi, maka kualitas dari animasi ini menjadi semakin baik. Dan yang 9 adalah estetika tata letak. Berbagai komponen multimedia, ada teks, ada gambar, ada suara, ada video, ada animasi. Ini diletakkan pada posisi-posisi yang baik, memperhatikan estetika, sehingga keseluruhan tampilan dari multimedia ini menjadi menarik, enak dilihat, mudah dimengerti, dan sangat membantu siswa dalam belajar. Nah, itulah indikator-indikator yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi atau untuk mengukur kualitas teknis dari multimedia. Jadi ada 3 ya. Yang pertama itu kualitas isi dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua kualitas instruksionalnya. Dan yang ketiga adalah kualitas teknis multimedianya. 9 hal ini merupakan indikator saja, pertanyaannya nanti bisa lebih dari ini ya. Nah, ini adalah contoh hasil evaluasi sebuah media pembelajaran. Ini saya ambil contoh dari hasil evaluasi aplikasi mobil pembelajaran huruf hijaiyah yang pernah saya kembangkan. Jadi hasil evaluasi aplikasi mobil pembelajaran hijaiyah. Ada beberapa pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan 18, mulai dari kemudahan navigasi, ketepatan navigasi. Karena ini multimedia interaktif, maka ada navigasinya. 1, kemudahan navigasi. 2, ketepatan navigasi. 3, ini kemudahan pengoperasional. Jadi kemudahan dalam mengoperasikan media pembelajaran. Yang ketiga, penempatan kontennya baik atau tidak, tepat atau tidak. Kemudian penyajiannya bersifat simetris atau enggak, kualitas teksnya seperti apa.
keterbacaan tulisan, ketepatan ukuran huruf, ketepatan ukuran warna, ketepatan warna huruf, ketepatan jenis huruf, kesesuaian warna dengan tulisan, misalnya dengan background, ketertarikan gambar dengan materi, kualitas gambar, ketepatan penggunaan tema, kesesuaian penggunaan audio dengan materi, kejelasan suara, misalnya tidak ada noise, pemberian umpan balik kepada siswa mengenai jawaban soal misalnya. Nah, ini hanya contoh saja. Dalam setiap indikator kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan. Nah, kemudian ini dilakukan atau pada saat evaluasi, teknik yang dipakai adalah dengan memberikan skala Likert 1 sampai 5. 1 itu dengan mewakili pernyataan sangat kurang dan 5 itu sangat baik. Ini contoh ketika aplikasi ini dievaluasi untuk 10 orang misalnya, sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Misalnya dari pernyataan nomor 1 itu yang memberikan respon baik ada 6 orang misalnya, dan sangat baik ada 4 orang. Kemudian di pernyataan nomor 2 itu yang baik itu ada 4 orang, kemudian yang menyatakan sangat baik ada 6 orang. Oke, ini hanya evaluasi ya, contoh evaluasi. Kemudian siapa yang harus melakukan evaluasi ini tadi? Untuk melihat pada pengguna maka kita bisa berikan kepada siswa. Kemudian untuk melihat kualitas, ketepatan materi, kualitas media, dan tujuan instruksional ini juga bisa dievaluasi oleh ahli, yaitu ahli multimedia dan ahli pembelajaran. Jadi bisa guru sebagai ahli pembelajaran yang menguasai materi ini bisa melakukan juga evaluasi terhadap media, atau ahli multimedia bisa juga melakukan evaluasi terhadap kualitas teknis multimedia. Baiklah, itu materi kita pada kesempatan ini tentang evaluasi media pembelajaran berbasis ICT ya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe dan follow di Facebook saya atau di Instagram saya atau di channel YouTube saya ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya pada video-video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.